Sekilas tentang Soeharto. Soeharto dikenal sebagai presiden kedua Indonesia. Ia merupakan presiden Indonesia yang memiliki masa jabatan terlama, yaitu sekitar 32 tahun. Ia dijuluki The Smiling General dan dikenal dengan sebutan Bapak Pembangunan dalam sejarah pemerintahannya. Dalam sejarah kepemimpinannya sebagai presiden, Soeharto pernah sukses mengantarkan Indonesia menjadi negara swasembada, di mana sektor di bidang pertanian amat berkembang dengan pesatnya melalui program Rapelitanya. Biodata Soeharto. Nama Jenderal Besar TNI Purnawirawan HM Soeharto. Tempat lahir Kemusuk, Yogyakarta, 8 Juni 1921. Wafat Jakarta 27 Januari 2008. Orang tua Kertosudiro, ayah; Sukirah, ibu; istri Tin Soeharto; anak Siti Hardijanti Rukmana, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Haryadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Jabatan terakhir Presiden Indonesia kedua. Profil Soeharto. Soeharto dilahirkan di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Ibunya bernama Sukira dan ayah beliau yang merupakan seorang pembantu lurah dalam bidang pengairan sawah dan juga sekaligus seorang petani yang bernama Kertosudiro. Masa kecil Soeharto. Ketika berumur 8 tahun, Soeharto mulai bersekolah, tetapi ia sering berpindah-pindah sekolah. Awalnya ia sekolah di sekolah desa SD Puluhan Godean, kemudian ia pindah ke SD Pedes dikarenakan keluarganya pindah ke Kemusuk Kidul. Setelah itu kemudian ayahnya Kertosudiro memindahkannya ke Wuryantoro. Beliau kemudian dititipkan dan tinggal bersama Parawiharjo, seorang menteri tani. Di tahun 1941, tepatnya di sekolah Bintara, Gombong di Jawa Tengah, presiden kedua Indonesia ini terpilih sebagai prajurit telatan. Sejak kecil ia memang bercita-cita menjadi seorang tentara atau militer. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945, setelah Indonesia merdeka, ia kemudian resmi menjadi anggota TNI. Soeharto menikah dengan Ibu Tin. Setelah itu kemudian Soeharto menikahi Siti Hartina atau Ibu Tin yang merupakan anak seorang Mangkunegaran pada tanggal 27 Desember 1947, di mana usianya ketika itu 26 tahun dan Siti Hartina atau Ibu Tin berusia 24 tahun. Dari pernikahannya kemudian ia dikaruniai 6 orang anak, yaitu Siti Hardianti Astuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Haryadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Masuk militer. Jalan panjang dan berliku dilaluinya ketika merintis karir militer dan juga karir politiknya. Dalam bidang militer, Soeharto memulainya dengan pangkat sersan tentara KNIL. Dari KNIL, ia kemudian menjadi komandan peta pada zaman penjajahan Jepang. Setelah itu, ia menjabat sebagai komandan resimen berpangkat mayor, kemudian menjabat komandan batalion dengan pangkat letnan kolonel. Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Itu merupakan peristiwa yang menjadi catatan penting dalam sejarah bangsa ketika resmi merdeka dari penjajahan bangsa Belanda
selama 3,5 abad. Banyak versi mengatakan bahwa peranan Soeharto ketika merebut Yogyakarta yang waktu itu sebagai ibu kota Republik Indonesia dalam serangan umum 1 Maret tidak bisa dipisahkan. Tujuan dari serangan umum 1 Maret adalah menunjukkan pada dunia internasional tentang eksistensi dari TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Ketika itu dalam membela bangsa Indonesia, dalam kepemimpinannya ia berhasil merebut kota Yogyakarta dari cengkeraman penjajah Belanda pada waktu itu. Pada waktu itu beliau juga menjadi pengawal dari Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam operasi pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Ketika itu beliau yang menjadi Panglima Mandala yang dipusatkan di Makassar. Peristiwa G30 SPKI. Ketika peristiwa G30 SPKI meletus pada tanggal 1 Oktober 1965, kekosongan pimpinan membuat Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat kemudian bergerak cepat mengambil alih kendali pimpinan Angkatan Darat. Kemudian mengeluarkan perintah yang cepat untuk mengatur dan mengendalikan keadaan negara yang kacau akibat dari kudeta oleh PKI. Dalam biografi Soeharto diketahui bahwa setelah peristiwa G30 SPKI, ia kemudian menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang gugur di tangan PKI. Selain sebagai Panglima Angkatan Darat, ia juga menjabat sebagai Pangkop Kaptip yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Puncak karir Soeharto ketika ia menerima surat perintah 11 Maret atau yang dikenal sebagai Super Semar oleh Presiden Soekarno pada bulan Maret 1966. Dalam isi Super Semar ini disebutkan bahwa ia ditugaskan untuk mengendalikan keamanan dan juga ketertiban negara yang kacau balau setelah kudeta yang dilakukan oleh PKI dan mengamalkan ajaran besar revolusi Bung Karno. Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia. Setelah peristiwa G30 SPKI, keadaan politik dan juga pemerintahan Indonesia makin memburuk. Kemudian pada bulan Maret 1967, dalam sidang istimewa MPRS yang kemudian menunjuk Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia yang menggantikan Presiden Soekarno, di mana pengukuhan sebagai presiden dilakukan pada Maret 1968. Orde Baru Soeharto. Masa pemerintahan Presiden Soeharto dikenal dengan masa Orde Baru, di mana kebijakan politik, baik dalam dan luar negeri, diubahnya. Salah satunya adalah kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 September 1966. Sebelumnya pada masa Soekarno, Indonesia keluar sebagai anggota PBB. Pada tahap awal, ia menarik garis yang sangat tegas. Pengucilan politik dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu dipimpin oleh DN Aidit. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar mahkamah militer luar biasa untuk mengadili anggota atau simpatisan PKI sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat dibuang ke Pulau Buruh. Bahkan sebagian yang terkait atau masih pendukung dari Partai PKI dihabisi dengan cara dieksekusi massal di hutan oleh militer. Program pemerintah Soeharto diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional. Ini terutama pada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Dan rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik, sarana, dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi
ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Program stabilisasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi. Di masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia ini berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967 hingga 1968. Namun harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak. Rapelita Soeharto. Sesudah dibentuk Kabinet Pembangunan pada bulan Juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang, khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing. Sejak saat itu, ekonomi nasional relatif stabil. Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun pelita. Setiap pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan pembangunan jangka panjang mencakup periode 25 hingga 30 tahun. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu, pemerintah sukses menghadirkan suatu stabilitas politik, sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah, maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan, terutama dalam anggaran negara. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan. Dari keberhasilannya inilah sehingga Presiden Soeharto kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan. Soeharto mundur. Titik kejatuhan Soeharto ketika pada tahun 1998, di mana masa tersebut merupakan masa kelam bagi Presiden Soeharto dan masuknya masa reformasi bagi Indonesia. Dengan besarnya demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, serta rakyat yang tidak puas akan kepemimpinan Presiden kedua Indonesia ini. Selain itu, makin tidak terkendalinya ekonomi serta stabilitas politik Indonesia, maka pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, Pak Harto membacakan pidato pernyataan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia setelah runtuhnya dukungan untuk dirinya. Soeharto telah menjadi Presiden Indonesia selama 32 tahun. Sebelum dia mundur, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi dalam 6-12 bulan sebelumnya. Setelah ia mundur, kemudian dimulailah era reformasi. B.J. Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999. Kejatuhan Soeharto juga menandai akhir masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa sejak tahun 1968 atau selama 32 tahun. Wafatnya Presiden Soeharto. Presiden RI kedua HM Soeharto wafat pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat
Minggu 27 Januari 2008, Jenderal Besar yang oleh MPR dianugerahi penghormatan sebagai Bapak Pembangunan Nasional, meninggal dalam usia 87 tahun setelah dirawat selama 24 hari sejak 4 sampai 27 Januari 2008 di Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP Jakarta. Berita wafatnya Pak Harto pertama kali diinformasikan Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Diki Sonandi di Jakarta Minggu 27 Januari. Kemudian secara resmi tim dokter kepresidenan menyampaikan siaran pers tentang wafatnya Pak Harto tepat pukul 13:10 waktu Indonesia Barat Minggu 27 Januari 2008 di RSPP Jakarta akibat kegagalan multi organ. Kemudian sekira pukul 14.40 jenazah mantan Presiden Indonesia kedua ini diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta. Ambulans yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal. Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak. Di sepanjang Jalan Tanjung dan Jalan Cendana, ribuan masyarakat menyambut kedatangan iringan kendaraan yang membawa jenazah Pak Harto. Jasa Soeharto sebagai presiden dan kontroversinya. Jika direnungkan, banyak jasa-jasa besar yang dilakukan Soeharto untuk pembangunan dan perkembangan Indonesia di mata dunia internasional. Sebagian rakyat yang pernah hidup di zaman Presiden Soeharto menganggap zamannya merupakan zaman keemasan Indonesia. Karena harga-harga kebutuhan pokok yang murah di masa itu yang berbanding terbalik dengan zaman sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, Soeharto berhasil merubah wajah Indonesia yang awalnya menjadi negara pengimpor beras menjadi negara swasembada beras. Dan turut mensejahterakan petani. Sektor pembangunan dianggap paling maju melalui Rapelita 1 sampai Rapelita 6. Keamanan dan kestabilan negara yang terjamin serta menciptakan kesadaran nasionalisme yang tinggi pada masanya. Di bidang kesehatan, upaya meningkatkan kualitas bayi dan masa depan generasi ini dilakukan melalui program kesejahteraan Posyandu dan KB. Sebuah upaya yang mengintegrasikan antara program pemerintah dengan kemandirian masyarakat. Di zamannya, program ini memang sangat populer dan berhasil. Banyak ibu berhasil dan peduli atas kebutuhan balita mereka di saat paling penting dalam periode pertumbuhannya. Itulah sekelumit jasa-jasa atau prestasi dari Presiden Soeharto. Meskipun di samping jasa-jasanya tersebut, banyak juga kegagalan di pemerintahannya seperti korupsi, kolusi dan nepotisme di masanya. Pembangunan yang tidak merata antara pusat dan daerah sehingga memunculkan kecemburuan dari daerah seperti Papua. Dari banyaknya jasa Presiden Soeharto tersebut sehingga banyak yang mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional Indonesia. Terlepas dari sejumlah pihak yang masih mempermasalahkan sejumlah kasus hukum atas Soeharto. Fakta di dalam sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ia juga memiliki jasa besar kepada Indonesia. Perjuangan Soeharto untuk Indonesia yang tercatat dalam buku sejarah bangsa antara lain pada masa revolusi fisik antara 1945 hingga 1949, pasca revolusi fisik antara 1962 hingga 1967, dan masa kepemimpinannya sebagai presiden. Sosok Soeharto masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Rakyat kecil mengingatnya sebagai pahlawan yang menyediakan bensin murah dan beras yang bisa dijangkau. Polemik soal gelar pahlawan bagi Soeharto pun masih penuh perdebatan, sebagian setuju, sebagian menolak mentah-mentah. Sebagian menganggap Soeharto pahlawan pembangunan dan penyelamat Pancasila.
Sebagian lagi menganggap Soeharto berlumuran darah atas berbagai aksi pembantaian selama peralihan Orde Lama ke Orde Baru dan seterusnya. Itulah tadi teman-teman profil dari Pak Harto, Presiden kedua Indonesia. Nantikan profil-profil selanjutnya yang tak kalah menarik. Salam Profil Mania.